seperti ada suara di kepala saya. Lu lihat no semut, coba lu bagi tuh semut supaya lu dapat makanan. Itu suara bunyi bener-bener suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstration dikit coba. Gimana ngomong? Mut, lu mau roti nggak? Gitu. Kalau lu mau, lu turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gila, ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Besok, makanya hati-hati ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia, ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama tapi isinya dusta. Ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyyakum wa iyyahum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Sekarang ada kecenderungan sementara orang-orang tertentu yang bahkan kebanyakan tidak memahami tentang tafsir, ya, sekenanya kemudian menafsirkan Quran. Bahkan ada di antara mereka sesungguhnya yang bahkan tidak mengetahui tentang ilmu agama. Ini tidak ada otoritasnya gitu ya, tapi bicara masalah agama. Tapi kita tidak perlu kaget ya, karena ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW, termasuk isyaratnya di Quran. Ya, saya pernah sampaikan dulu, jika Anda punya kitab Sahih Muslim yang aslinya, yang syarah Imam An-Nawawi, itu ada 9 jilid. Anda coba buka jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi SAW, sayakunu fi akhiriz zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti, ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun, ya, terambil dari kata dajjal, ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya, ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimatnya, ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah, ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat, ya. Di kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik, ya. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya, ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladdul khisam, ya, Allah berfirman, hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja, setan musuh bukan? Musuh tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-2 Al-Baqarah misal 168, kan? Posisi paling kanan sebelah bawah. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang paling nyata. Ya, setan sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas, ya. Karena kita sudah nggak beda pendapat lagi, jelas. Ini posisinya jelas, dia musuh. Karena dia musuh, mudah kita hindari. Ya. Tapi maaf, ya, seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan umat Islam ini umumnya nggak kenal siapa setan. Ya. Setan, tapi nggak pernah diketahui gitu ya. Ya. Anda harus pelajari itu. Nanti satu waktu kalau sudah masuk ke bahasan setan, kita ambil tentang setan itu ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid. Jangan kira masjid sepi dari setan, ada. Ya, ada setan menggoda orang sholat, bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya. Kalau Anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rakaat, itu Anda sedang terkena godaan setan itu. Ya. Dia masuk ke sela-sela orang sholat. Ya. Abu Dawud nomor hadis 666. Ada setan di rumah, ada setan di mall, ada setan di kantor. Itu banyak ya. Kalau Anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, Anda nggak bisa menghindarinya. Ya. Anda harus tutup celahnya. Kalau Anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, Anda nggak bisa menghindarinya, bisa terjebak di situ. Baik ya? Nah, itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya, hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya aladun. Ya, kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam.
kata Allah, alad wa huwa aladul khisam. Ini lebih bahaya dari setan nih. Makanya hati-hati ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia, ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama tapi isinya dusta. Ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyyakum wa iyyahum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Ya. Sekarang sedang marak nih. Ya, ambil ayat Quran begini mengatakan, oh ini tafsirnya begini. Padahal dia sendiri yang ngerti agama. Ya, maka tinggalkan yang seperti itu ya. Hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu, sudah ada ketentuan di Quran jelas. Kita nggak bisa komentar lagi. Tetap ketentuan itu. Ustadz Yusuf Mansur akui bisa berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman. Ustadz Yusuf Mansur kembali menuai kontroversi kali ini. Dirinya mengakui memiliki kemiripan dengan Nabi Sulaiman. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa dirinya pernah berbicara dengan semut. Kemampuan berbicara dengan binatang ini diucapkan sendiri oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam sebuah wawancara bersama Renald Kasali. Video interview terkait Ustadz Yusuf Mansur bisa berbicara dengan semut diunggah oleh akun YouTube bernama Richie Lukmana. Pada tahun 2017, Ustadz Yusuf Mansur berbicara tentang awal mulanya kemampuan berbicara dengan binatang itu muncul. Pada tahun 1999, ketika Ustadz Yusuf Mansur menjadi penghuni jeruji besi, ia sedang menunggu pesanan nasi Padang, namun pesanannya tersebut tidak kunjung datang. Pada saat itu ia memiliki cadangan makanan berupa roti dan ternyata pesanan nasi Padangnya tidak datang hingga pukul 11 siang. Namun ketika dirinya ingin memakan roti yang ia miliki, tiba-tiba muncul sebuah bisikan yang berbunyi untuk menyuruh Ustadz Yusuf Mansur membagikan makanannya kepada semut yang ada di sekitarnya. Karena mendengar bisikan tersebut, Ustadz Yusuf Mansur langsung membagikan makanannya terhadap semut itu dan meminta semut tersebut untuk berdoa kepada Allah agar dirinya dan teman-teman sesama narapidananya bisa mendapatkan nasi. Beberapa saat kemudian, sipir di penjara tersebut menanyakan kepada seluruh tahanan tentang siapa yang belum mendapatkan makanan. Akhirnya, 10 menit kemudian sipir penjara tersebut membawakan nasi Padang dan gulai otak serta berbagai macam lauk lainnya. Ustadz Yusuf Mansur menilai apa yang ia alami merupakan sebuah keajaiban akibat dari memberinya makan kepada semut. Ini bukanlah untuk pertama kali